Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu yang saya hormati, akan kita lanjutkan membaca kitab Syu'abul Iman yang hari ini akan kita baca As-Syu'batul Khamisah wal Khamsin, cabang iman yang ke-55, yaitu birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Birrul walidain ini menjadi salah satu cabang dari Syu'abul Iman menurut Imam Az-Zahabi, Imam Al-Baihaqi. Dan birrul walidain ini menjadi kewajiban yang sangat utama, sangat diutamakan dalam syariat kita, syariat Islam. Bahkan menjadi kewajiban perintah kedua sesudah Allah memerintahkan kita untuk beribadah dengan benar, untuk tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat banyak ayat-ayat yang betapa Allah meminta perhatian sungguh-sungguh pada umat manusia agar birrul walidain. Di antaranya di surat An-Nisa ayat 36, Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, jangan mensekutukan Allah, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Ada juga yang agak panjang ayatnya di surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Agak lebih rinci di situ bagaimana cara berbirrul walidain. Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah menetapkan kewajiban bagi umat manusia agar kita manusia itu tidak menyembah Allah dan tidak mensekutukan Allah, dan kemudian bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dijelaskan lebih lanjut, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Kalau orang tua Anda sampai masa tua, masa yang tidak muda lagi, baik salah satu maupun keduanya, dan kemudian orang tua bersama kamu dalam kehidupan kesehariannya, hati-hati jangan sampai ada kalimat-kalimat yang kasar yang membentak orang tua. Fala taqul lahuma uff, jangan sampai mengatakan kata uff, istilah Arabnya. Kalau dalam istilah kita kira-kira kalimat yaitu kalimat yang menunjukkan kekesalan kita, kejemuhan kita, atau ketidakridhaan kita kepada apa yang dilakukan orang tua, baik dalam ucapan maupun tindakan orang tua. Dan yang kedua, falatan harhuma, jangan sampai kita membentak orang tua apapun alasannya. Hal yang kita anggap sangat prinsip sekalipun itu haram hukumnya kita tanharhuma, membentak orang tua. Umpama pun sampai orang tua melakukan hal yang sangat vital kesalahannya misalnya, maka tetap larangan falatan haruma itu berlaku bagi setiap orang beriman. Tetapi waqul lahuma qaulan karima, setiap kata yang kita ucapkan, setiap sikap yang kita tunjukkan pada orang tua haruslah ucapan-ucapan dan tindakan-tindakan yang memuliakan, menghormati apapun posisinya,
sekaya apapun kehebatan kita dan setinggi apapun keberhasilan karir kita. Dan ini satu hal yang saya kira perlu menjadi keprihatinan kita semuanya sekarang. Sudah banyak anak-anak modern yang kemudian ketika menjadi anak yang berhasil di kota, karirnya menanjak begitu dan menjadi orang menurut keperasaan dia. Kemudian orangnya hanya orang tuanya hanya orang desa, orang kampungan yang tidak tahu pola dan cara kehidupan modern, dan kemudian suatu saat datang ke kota dia perlakukan orang tua tidak sebagaimana mestinya. Itu termasuk yang tanharhuma dan tidak menghormati, memuliakan mereka. Sekali lagi, siapapun kita, pada posisi apapun sekarang dan kayak apapun kondisi orang tua, itu tetap orang tua adalah orang tua yang menjadi kewajiban Allah untuk kita menghormatinya sesudah kita beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih jelas di ayat berikutnya, ayat 24 surat Al-Isra, ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan waqfid lahuma janahazzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rendahkan lambungmu kepada mereka, rendahkan gaya dan sikapmu pada mereka, karena sayang kamu, karena rasa sayangmu pada mereka, dan berkatalah dan berdoalah, sayangilah mereka, orang tua kita itu, orang tua kamu itu, seperti mereka menyayangi kamu. Bahwa sikap, bahwa ucapan apalagi yang kita lakukan, yang kita ucapkan pada orang tua haruslah kata-kata dan sikap-sikap dalam rangka kita merasa rendah di hadapan orang tua kita. Sekali lagi, siapapun orang tua kita dan seperti apapun posisi kita sekarang dalam kehidupan kita. Banyak cerita saya kira dari para alim, dari para orang-orang bijak terdahulu yang faham betul makna ayat ini. Sehebat apapun seseorang, ketika orang tua membutuhkannya, maka harus segera ia utamakan, harus ia dahulukan dibanding apa yang sedang ia lakukan. Betapapun itu adalah kepentingan yang mungkin orang lain menganggapnya sangat penting. Saya kira sering kita mendengar cerita seorang alim yang suatu saat sedang mengajarkan satu kajian, dan dia memang seorang alim yang ditokohkan di lingkungannya. Kemudian ketika sedang menyampaikan kajiannya, ibunya memanggilnya, dan ibu memanggilnya hanya untuk urusan yang tidak penting, hanya untuk urusan ya keperluan rumah tangga. Ada yang mengatakannya untuk memberikan makan ayam yang ia pelihara, ada yang mengatakan lainnya. Yang jelas secara lahiriah itu tidak lebih penting daripada menjadi penceramah mubalik yang lagi menjadi yang sedang menyampaikan tablighnya itu. Tapi karena dia tahu persis posisi orang tua bagi dirinya, ia tinggalkan dulu kegiatan ia memberikan kajian, dan kemudian ia tunaikan, ia penuhi panggilan ibunya, panggilan orang tuanya, dan ia tunaikan apa yang diperintahkan orang tuanya. Begitu juga kita, saya kira pernah mendengar cerita seorang sahabat yang bernama Alqamah, seorang sahabat yang ahli ibadah, seorang sahabat yang ya hebat juga di hadapan Rasulullah SAW. Tapi karena kesalahan sikapnya pada orang tuanya, karena dia lebih mengistimewakan, lebih mengutamakan istrinya daripada orang tuanya, maka dia kemudian dapat laknat dari Allah, dapat peringatan lebih tepatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saat sakratul mautnya itu, dia sulit untuk bisa mengakhiri sakratul mautnya, untuk melepas nyawanya, karena orang tuanya, ibunya ternyata masih hidup, dan dia tidak ridho dengan sikap anaknya Alqamah itu. Dan kemudian Rasulullah mengambil sikap untuk merayu orang tuanya, ibunya, untuk memaafkan anaknya.
awalnya itu tidak berkenan, tetap ibunya tidak ridho dengan apa yang pernah dilakukan anaknya pada ibunya itu, karena dia diduakan, tidak mengutamakan ibu daripada dibanding istrinya. Tapi akhirnya ketika Rasulullah melakukan hal cara untuk bisa meluluhkan hati ibunya, dan akhirnya ibunya memaafkan Alqamah, kemudian Allah memudahkan sakratul mautnya, dan kemudian dicabutlah nyawanya. Betapa birrul walidain itu merupakan hal yang sangat penting, harus dipentingkan bagi kita semuanya orang beriman. Dan betapa uququl walidain, tidak birrul walidain itu sesuatu yang harus jangan sampai kita melakukannya. Ada satu hadis yang betapa Rasulullah SAW juga menegaskan akan pentingnya birrul walidain ini. Ya, diantaranya adalah beliau Rasulullah bersabda, anta hajun wa mu'tamarun wa mujahidun wa yakni idza birruha. Kata Rasulullah SAW ketika menasihati seseorang tentang betapa pentingnya birru ummihi, berbuat baik pada ibunya, maka kata Rasulullah, anta hajun, ketika kamu bisa birrul walidain, maka nilai pahala yang kamu perintah itu seperti keutamaan kebaikan menunaikan haji, seperti kebaikan menunaikan umroh, dan bahkan kamu seperti orang yang melakukan jihad fisabilillah. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menegaskan betapa birrul walidain itu suatu hal yang sangat penting, sangat diwajibkan oleh syariat kita, dan harus kita pentingkan dan kita utamakan sesudah kita beribadah dengan baik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lebih jelas kita bisa membaca satu hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amal yang paling dicintai oleh Allah. Ayyul a'mali ahabbu ilallah, amal apakah yang paling Allah dicintai? Maka Rasulullah menjawabnya, as-sholatu ala waktiha, amal paling baik yang Allah cintai ya adalah sholat di waktunya. Kemudian si Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, summa ayun, kemudian apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawabnya, birrul walidain, berbuat baik pada orang tua. Kemudian yang ketiga, Ibnu Mas'ud juga berkata, summa ayun, lalu apa sesudah itu ya Rasulullah? Baru Rasulullah menjawab, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Betapa Rasulullah mensejajarkan, bahkan mengedepankan, mendahulukan akan lebih dicintainya birrul walidain dibanding jihad fi sabilillah. Betapa Rasulullah mengutamakan birrul walidain dibanding jihad fisabilillah. Itu menunjukkan betapa birrul walidain itu merupakan kewajiban yang memang sangat utama dan harus diutamakan, dan itu kewajiban kita sebagai orang-orang beriman. Saya kira itu yang hari ini kita sampaikan. Semoga kita semuanya menjadi anak-anak yang bisa birrul walidain, dan kita terjauhkan diri kita, anak kita, keluarga kita dari perilaku yang disebut sebagai uququl walidain. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.